Saudara, di balik menjeritnya perajin tahu tempe karena mahalnya harga plastik dan kedelai, kita perlu melihat dulu bagaimana gambaran besarnya berapa angka kebutuhan nasional kedelai. Kami kutip data dari proyeksi Neraca Pangan 2026. Kebutuhan kedelai nasional tercatat mencapai 2,74 juta ton per tahun. Angkanya besar, saudara, namun produksi dalam negeri masih sangat terbatas, hanya sekitar 277 ribu ton. Artinya hampir 90% kebutuhan kedelai Indonesia masih bergantung pada impor. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri yang membuat harga dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak global. Jika melihat tren impor dalam beberapa tahun terakhir, volumenya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, saudara, impor kedelai mencapai 2,67 juta ton, lalu sedikit turun pada tahun 2018 menjadi 2,58 juta ton. Tahun 2019 kembali naik ke angka yang sama sebelum menurun pada tahun 2020 hingga 2,47 juta ton. Pada tahun-tahun berikutnya, angka impor masih berada di kisaran 2,2 hingga 2,4 juta ton. Namun pada tahun 2024, impor kembali melonjak menjadi 2,67 juta ton. Fluktuasi ini menampilkan bahwa kebutuhan dalam negeri masih sangat bergantung pada pasar global. Dari pasokan kedelai impor ini kita lihat bagaimana harganya di pasaran, saudara. Pada akhir Maret, harga masih berada di kisaran Rp13.200 per kilogram. Namun memasuki bulan April, harga terus naik hampir setiap hari. Dari Rp13.311 per kilogram di awal April, harga terus meningkat hingga menembus Rp13.500 per kilogram pada pertengahan bulan. Peningkatan bertahap ini mencerminkan tekanan harga yang terus terjadi di pasar dan berdampak langsung pada harga produk turunan seperti tahu dan tempe. Dengan ketergantungan impor yang masih tinggi dan harga yang terus naik, lalu di mana letak persoalannya dan apa solusi konkretnya? Kita bahas bersama Sekretaris Badan Pangan Nasional Bapak Sarwo Edi. Selamat siang, Pak Sarwo. Kita lihat dari catatan Bappenas nih, Pak Sarwo, apa sih yang menyebabkan sebenarnya mahalnya harga kedelai? Apakah ini karena gejolak Timur Tengah saja atau sebenarnya ada kendala juga di lokal? Baik, terima kasih atas undangannya. Bersama ini kami akan menyampaikan bahwa berdasarkan data tanggal 15 April, baik dari data Satgas Pangan yang eh, yang dikompilasi oleh Badan Pangan Nasional maupun data BPS, dan tentunya kami pun punya data dari Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia atau Gapoktindo. Berdasarkan data tersebut ternyata harga kedelai ini saat ini ya per 15 April, hari ini tanggal 16 ya. Per 15 April 2026 ini masih relatif stabil kok, Mbak. Jadi artinya apa? Masih di bawah harga acuan pemerintah Rp12.000 per kilogram. Contoh misalnya untuk DKI Jakarta, berdasarkan data kami yang kami himpun dari sejumlah pasar di DKI dan dirata-ratakan, itu rata-ratanya 10.500 sampai 11.000. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daya dan Banten rata-ratanya itu 10.555. Kemudian Sumatera Rp11.450 per kilogram. Daerah Sulawesi rata-rata seluruhnya Rp11.113 per kilogram. Kemudian Bali NTB 10.550 per kilogram. Kalimantan 10.908 per kilogram. Jadi masih di bawah harga acuan pemerintah 12.000. Kemudian memang ada beberapa waktu yang lalu ada kedelai yang memang melonjak tinggi. Kasusnya hanya di beberapa kios saja. Jadi kios tersebut itu hanya membeli dari online. Itu per kilonya sudah 15.000. Sehingga dan dia hanya beli lebih kurang 10 kilo.
yang membelinya itu hanya eceran 1 on, 2 on, 3 on, sehingga kalau dirata-ratakan per kilonya bisa 18.000, kira seperti itu. Hmm. Ada juga yang sampai 15.000, itu hanya kasus saja setelah kami teliti seperti itu. Dan di pasar-pasar, terutama di pasar-pasar di apa namanya, di di pengecer-pengecer itu kan, pengecer kedelai itu tidak hanya satu. Itu coba ditanya, pasti harganya 11 sampai 11.500 gitu. Karena kalau misalnya harganya di atas 12.000, Hmm. kemudian kita sisir ke hulu, kemudian eksportirnya importirnya menjual eh, di atas 11.500, maka sudah otomatis eh, importir tersebut, untuk impor berikutnya kami hentikan dan izinnya akan kita cabut, Pak. Jadi kita sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pelanggaran pangan. Jadi semua pengusaha, semua pedagang harus tunduk kepada pemerintah dengan mengacu kepada harga acuan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, sebenarnya sudah dibentuk satuan tugas begitu ya untuk menjaga agar harga kedelai ini tidak melewati harga eceran tertingginya. Tapi Pak Sarwo, kalau kita lihat data di lapangan, banyak yang mengeluhkan, perajin tahu tempe ini mengeluhkan bagaimana harganya ini tinggi. Jadi kalau yang bisa dijelaskan oleh Bappenas, apakah ini memang karena stoknya yang kurang atau seperti apa? Karena memang ada kelalaian di lapangan untuk menindak orang-orang yang oknum-oknum ini, Pak. Baik, jadi perlu kami luruskan dulu bahwa tugas eh, Sat, Satgas Saber Pangan Satgas Saber Pelanggaran Pangan ini bukan hanya kedelai tapi 11 bahan pokok penting. Jadi mulai beras, jagung, kedelai, aneka bawang, aneka cabai, telur ayam, daging sapi, dan seterusnya. Itu ada 11 bahan pokok penting. Kemudian kaitan dengan stok seperti yang tadi disampaikan, bahwa sampai saat ini, sampai dengan bulan Mei, itu stok kedelai kita masih 366.000 ton. Artinya ini masih cukup ya, masih cukup. Kemudian kami juga eh, hampir tiap hari kami komunikasi dengan namanya Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia, dan data dari sana itu harganya masih normal. Jadi antara 10.500 sampai dengan 11.500. Artinya masih di bawah stok. Kalau stok itu masih masih cukup, walaupun 90% masih impor. Tadi sudah disampaikan bahwa impor kedelai kita tahun 2026 ini eh, proyeksinya mencapai 2,61 juta ton ya. Karena produksi dalam negeri ini hanya 277.000 ton. Jadi memang masih masih jauh. Masih, sehingga Pak Menteri Pertanian itu dalam tahun ini ada program pengembangan kedelai yang mudah-mudahan nanti secara bertahap kedelai dalam negeri produksinya meningkat, otomatis akan menurunkan impor. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat sejauh ini sebenarnya dari pemerintah apakah sudah menyiapkan begitu intervensi dalam waktu dekat yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga? Karena kalau yang kita lihat lagi-lagi memang meskipun kalau dari data yang didapatkan Bappenas seperti itu, namun yang di lapangan pengrajin ini banyak yang mengeluhkan, Pak. Baik, jadi pemerintah itu sebetulnya sudah menyiapkan namanya kedelai SPHP ya. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi ada subsidi sana itu yang siap di apa namanya didistribusikan kepada khususnya para pedagang tahu tempe gitu ya. Sehingga ini mungkin dapat membantu eh, dalam rangka pengendalian harga. Itu harganya biasanya dipatok di 11.000 gitu. Bagaimana caranya Tidak, Pak untuk mendapatkan kedelai SPHP ini? Mungkin dari pengrajin jadi tahu ya, tempe ada yang ya, belum mengetahuinya, Pak? ya. Jadi caranya memang kita sudah mengajukan kepada pemerintah, dan ini dalam proses pengusulan anggaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini disetujui untuk sekitar 500.000 ton.
ya untuk sekitar 500.000 ton. Caranya adalah nanti Asosiasi Tahu Tempe itu mengusulkan kepada Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan kedelai, namanya kedelai SPHP sementara ini. Sehingga nanti kami inventarisir dan nanti akan kami sampaikan kepada para pedagang tahu tempe yang memang membutuhkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apa prosesnya sangat sederhana. Oke, baik. Kita tunggu berarti langkah konkret baik dari Kementerian Pertanian dan juga Bappenas untuk menangani isu harga kedelai yang sekarang dikeluhkan oleh para pengrajin tahu dan tempe. Terima kasih banyak pandangannya Sekretaris Badan Pangan Nasional Bapak Sarwo Edi telah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu Bapak. Ya. Baik, terima kasih.